saya betul-betul sadar saya sultan itu di pas kuliah malah menghayal ternyata saya sultan ya selama 20 tahun ini gitu ya. Tapi 3 ini fokus agama, sosial, budaya yang harus kita kedepankan. Itu visi misi saya menjadi kesultanan yang yang marwahnya tidak hilang, tidak lekang oleh zaman. Saya pernah ya sebelum tidur seperti biasa saya sudah pikir-pikir gitu. Kalau saya masuk partai politik, saya hitung-hitung apa keuntungannya. Itu dulu ya. Apa ruginya. Gitu. Ini jawaban dari hati saya, bukan jawaban politis supaya menutupi nanti saya maju, enggak gitu. Saya terbuka aja, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. ahoy. Ya, bertemu kembali dengan saya Zen di Naira Studio Podcasting. Pastinya hari ini kita live di channel Naira Studio Podcasting di Facebook. Jangan lupa untuk follow kami, kemudian subscribe dan share informasi-informasi yang dirasa penting dan bermanfaat bagi sahabat podcaster di luar sana. Nah, pada siang hari ini kita kembali live ya, sebagaimana kemarin kita bahas tentang masalah kesehatan. Nah, hari ini kita bahas tentang Medan dengan kemelayuannya ya. Ini topik yang luar biasa karena hari ini juga kita alhamdulillah bisa menghadirkan ya secara eksklusif ada Tuanku Lamanjiji ya. Assalamualaikum Tuanku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau beliau ini nama lengkapnya Tuanku Arya Mahmud Lamanjiji ya. Baik. Tuanku sudah hadir di Naira Studio Podcasting dan ini memang kali kesekian kalinya ya. Kita buat janji, alhamdulillah beliau ringan langkah dan dimudahkan tadi bisa sampai ke studi kita. Sekali lagi kita pengen ngobrol banyak tentang Tuanku. Jujur saya pribadi ini pribadi host pribadi mewakili sebetulnya pengen tahu Tuanku Lamanjiji itu kehidupannya seperti apa, visi misi ke depan seperti apa, dan mungkin juga sahabat podcaster di luar sana bisa langsung nanti tanya di kolom komentar kita tentang seputar Tuanku Lamanjiji. Insya Allah bisa jawab sama beliau ya, yang memang hal-hal yang perlu dijawab, yang mungkin kemudian kita bisa kenal dekat dengan profil beliau sebagai bagian dari masyarakat Melayu dan kota Medan pada umumnya ya. Medan ini luas ya. Dan kalau 1 bulan yang lalu kita sudah menghadirkan Sultan Serdang, nah beliau ini adalah Sultannya Delhi. Betul ya Tuanku ya? Benar. Dan menurut informasi yang kita dapat, beliau diangkat menjadi sultan ini sejak umur 8 tahun. Betul Tuanku? Benar Bang. Benar ya. Nah, ini menarik sekali. Beliau sekarang juga berkegiatan di kampus USU ya sebagai tenaga pengajar di sana, dosen di jurusan apa tadi Bang? Di jurusan Teknik Lingkungan di Fakultas Teknik. Fakultas Teknik ya. Nah, kalau mahasiswa dari USU pastinya seringlah berinteraksi dengan beliau. Ya layaknya sebagai dosen dan mahasiswa tentunya di sebuah kelas untuk kegiatan belajar mengajar. Baik Tuanku, ada banyak pertanyaan sebenarnya yang ingin kita sampaikan, tapi karena keterbatasan juga mungkin insya Allah 1 jam ke depan kita ngobrol-ngobrol. Dan hari ini Tuanku juga ditunggu-tunggu sama salah satu sponsor kita, ada parfum Kapah namanya Tuanku. Ini beliau pengen ngasih oleh-oleh katanya ke Tuanku nanti di sesi akhir terakhir. Oh terima kasih. Nanti diingatkan tolong tim, jangan lupa dan pastikan audio kita aman ya. Baik, Tuanku, pertanyaan pertama kami, jadi sultan di umur 8 tahun. Ya, pasti masuk 7 tahun. Iya, masuk 7 tahun ya. Berarti belum genap 8 tahun waktu itu. Ya. Baik, pasti punya cerita unik nih. Gimana rasanya Tuanku Aji kemudian mengalami proses pengangkatan itu di usia yang cukup muda gitu. Karena kalau kita bilang kan di mata masyarakat Medan khususnya yang menjadikan Istana Maimun sebagai ikon ini kayaknya bukan orang sembarang karena begitu yang ada di dalam sana. Jadi kita pengen tahu gimana perasaan Tuanku pada saat diangkat di usia itu menjadi seorang sultan. Boleh bercerita dengan kita? Terima kasih ya Bang. Saya panggil Bang Zen ya. Ya, silakan. Jadi Bang Zen dan pemirsa, alhamdulillah saya bisa diundang di podcast hari ini. Tadi pertanyaannya bagaimana ya dulu waktu pengangkatan ya, sejarahnya. Jadi dulu itu saya ingat betul, saya waktu itu SD di Subang, di Jawa Kabupaten
di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Karena waktu itu almarhum bapak saya yang Sultan Delhi ke-13 merupakan Komandan Batalion 312 Kala Hitam. Bertugas di sana ya? Ya. Habis itu beliau ditugaskan untuk melakukan operasi di Aceh tahun 2003 atau 2004, seingat saya. Dan umur saya waktu itu 6 mau masuk 7 tahun. Saya ingat betul tanggal 21 Juli ya, 21 Juli, 20 Juli itu kami mendengar 21 Juli sore, seingat saya, kita mendengar almarhum bapak itu kecelakaan pesawat CN235. Oh, kecelakaan pesawat berarti ya. Jadi waktu itu kami, saya, mama, ibu dan juga keluarga yang ada di Jakarta, Makassar sudah siap-siap untuk berangkat ke Medan. Jadi beliau ada 3 korban waktu itu ya. Salah satunya beliau waktu itu beliau pesawat CN235-nya jatuh, mesinnya mati. Gitu. Mati mesin ada dia malfunction ya waktu itu ya. Jadi jatuh, kita dapat kabar duka. Setelah itu kita sampai di Medan. Saya tidak tahu apa-apa di sana. Cukup kecil, masih kecil waktu kecil ya. Waktu itu masih kecil, umur ya masuk 7 tahun. Kelas 1 SD. Kelas 1 SD ya. Betul. Masih kecil. Tiba-tiba besoknya itu saya diangkat menjadi sultan. Waktu itu saya masih ingat, saya masih makan gula-gula permen lollipop ya. Lollipop. Karena masih kecil, saya nggak paham apa-apa. Ya masih polos-polosnya, lugu-lugunya. Artinya di sini saya sadar kalau saya sultan itu di usia sebenarnya pada saat kuliah begitu ya. Iya. Jadi sebenarnya ya memang saya diangkat menjadi sultan atas rembukan keluarga dan Datu 4 suku di Kesultanan Delhi. Ya memang waktu itu ada beberapa kegiatan yang kita hadiri ya Bang. Kita hadiri kegiatan, tetapi pada saya betul-betul sadar saya sultan itu di pas kuliah malah. Jadi saya waktu itu ngerantau di Semarang, jadi saya kuliah di Undip, di Ponegoro. Di sana kan saya ngekos. Betul. Ya kamar kos saya kecil. Menghayal, ternyata saya sultan ya selama 20 tahun ini gitu ya. Jadi saya berpikir, jadi saya sebelum tidur itu suka berpikir, memang hobi saya seperti itu dari dulu. Apa yang harus saya lakukan? Nah, itu ini kan menyangkut inti juga ya, nanti visi misinya seperti benar, itulah. Jadi saya harus jadi apa, terus nanti mau diapakan kesultanan ngapain ini, gitu ya, Istana Maimun bagaimana, nah itu dia, di situ dia Bang. Baik ya, unik sekali ya. Dan berarti waktu tuanku masih SD itu ada nggak sih teman-teman atau yang kawan sebaya yang memberitahu ke tuanku bahwa tuanku itu adalah sultan gitu loh? Ya, jadi teman-teman juga semua tahu ya pasti. Karena dari mulut ke mulut ya, kita harus akui itu semua pasti cepat tersebar ya berita itu. Apalagi waktu itu masuk di Kick Andy, masih kecil. Kick Andy kan zaman dulu itu famous ya. Iya benar, terkenal sekali. Omandi Evno ya, waktu saya masih ingat waktu kelas 5 SD. Jadi yang paling pecah teman-teman itu biasa ngejek, kemarin saya nonton kamu di Metro. Apa pekerjaan sehari-hari ya? Bermain saya bilang. Betul. Jadi tapi ada satu waktu itu saya diwawancara di Kick Andy. Ini wawancara yang saya masih ingat. Jadi saya diwawancara pada saat itu saya masih polos dan lugu. Cita-cita saya itu kayak mempersatukan Nusantara begitu. Karena waktu itu kelas 5 SD kan mata pelajarannya sejarah itu IPS-nya. Kerajaan-kerajaan lagi malah ya kan. Tapi sekarang ini kayak terwujud begitu Bang. Saya bersilaturahmi sama tokoh-tokoh masyarakat bukan cuma Melayu, Batak, Karo, semuanya Nias. Dari Jawa, Sabang sampai Merauke, alhamdulillah gitu. Jadi kayak Indonesia ini luar biasa gitu. Memang orang tua bilang itu ucapan doa itu benar memang gitu dia. Tapi sebenarnya kan waktu ditanya itu kondisinya memang tidak notice juga kan bahwa cakupan akan sebesar itu ya. Benar, waktu itu ya kita polos-polos aja Bang kan. Apalagi waktu itu kan masih belajar IPS sejarah ya. Benar.
apa yang ada di dalam pikiran langsung aja disampaikan. Makanya biasa jadi bahan ejekan teman-teman. Tapi teman-teman ngejek ini berarti bukan apa ya, bukan membuli apa, cuma biasa bercanda-bercanda gitu. Kamu gini-gini gitu. Tapi apa namanya, by the way kita berteman tidak ada oh ini Sultan enggak. Itu sih yang menjadi pertanyaan. Oke, saya langsung lanjut ke pertanyaan saya berikutnya. Iya. Nah, kira-kira kalau sejak kecil tuanku menyandang gelar Sultan nih, kalau melihat ke belakang, ya, privilege apa yang paling terasa dari kecil sampai sekarang dan bagaimana tuanku menyikapinya agar tetap membumi di tengah-tengah masyarakat? Iya, jadi saya dibesarkan oleh keluarga saya di Makassar dari pihak ibu. Ya memang di keluarga di sana itu mengajarkan hidup sederhana, santun, membumi dan adat dan keagamaan yang luar biasa. Ya, jadi apa namanya, diajarkan ya meskipun kamu cucu gubernur waktu itu kan almarhum kakek saya dari pihak ibu kan gubernur Sulawesi Selatan. Oke. Kamu juga keturunan Ningrat Sultan, tapi jangan sekali-sekali kamu berada di atas segala orang begitu. Kita semua di sini sama aja gitu. Terbuat dari tanah semua, kembali ke tanah gitu. Itu ajaran dari keluarga saya di sana. Baik. Gitu. Kalau secara alami gitu misalnya teman-teman kuliah katakan, ada nggak sih ngerasa dia punya sikap tertentu yang ke tuanku itu sehingga Tuan bisa ngerasa itu bagian dari privilege yang Tuan nggak minta, tapi persoalannya itu diberikan karena mereka sadar tuanku adalah bagian dari Sultan itu sendiri. Tidak ada ya malah di Medan yang baru saya rasa betul-betul ini. Ya ada paling diperhatikan aja udah gitu. Gak ada yang spesial gak ada ya? spesial, jadi kayak saya di Undip juga ngekos biasa sama teman. Membaur ya? Membaur aja saya bergaul sama siapa saja, saya enggak batasin saya sama siapa gitu. Saya harus bergaul sama ini ini. Nanti dapat ini enggak lah. Gitu. Saya tuh bergaul dengan ya hati saya. Kalau hati saya tenang di circle itu, ya berarti ya saya memang senang sekali di situ gitu. Bukan saya masuk ke circle ini saya mau nyari ini enggak seperti itu. Jadi istilahnya memang karena membaur dengan orang yang ada di situ justru itu merasa bagian dari kenyamanan ya. Iya, dan apa namanya kebiasaan saya seperti itu, ajaran dari keluarga. Itu saya bawa sampai sekarang ini di Medan gitu. Saya membaur sama siapa saja. Mau sama apa namanya teman-teman main kartu lah, main apa sama kita. Normal seperti orang biasa lah ya. Normal aja gitu. Baik. Oke, tuanku, dari kecil tadi sampai kemudian di masa kuliah baru menyadari bahwa tuanku diamanahkan sebagai seorang sultan. Nah, kira-kira selama perjalanan kan tetap ada aturan-aturan yang harus dipegang ya. Sebagai seseorang yang diberikan amanah sebagai sultan tadi. Nah, dalam konteks ini kira-kira siapa sosok yang memberikan tuanku arahan, bimbingan, atau kemudian yang katakan menjadi orang yang menyampaikan ke tuanku, ini jangan dilakukan, ini harus dilakukan, ini harus dilakukan gitu. Kira-kira siapa? Sekarang ini ya? Nih ya, saat ini. Ya, saya sebut pertama adalah pasti ibu saya. Ibu saya ya biasa kadang memberikan nasihat, karena kan kita terpisah, kita LDR ya kalau sama. Iya, betul. Harusnya gini. Ya. Kadang sebagai anak muda, kadang ya mohon maaf lah agak beda pendapat, tetapi setelah kita pikir ini kata-kata ibu adalah kata-kata yang sakral ya, karomah gitu. Apa yang beliau bilang ya kita harus ikuti, harus dengar begitu. Itu yang pertama, orang tua imam saya. Yang kedua, saya banyak belajar berguru. Wabil khususon kepada ulama-ulama habaib yang ada di Indonesia. Guru utama saya adalah Habib Lutfi, Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya, Habis itu yang kedua saya juga berguru di Makassar, itu namanya Puang Makkah, Tarekat Khalwatiyah. Terus saya juga berguru di Medan ini, berguru kepada Tuan Syekh Zikmal Fuad, Tuan Guru Besilam. Besilam ya. Jadi setelah itu saya juga biasa tanya nenek-nenek saya di apa namanya di Bandung, dari kan kita ada keluarga Banjar kan. Mama kan juga orang Banjar. Jadi ada darah Banjar. Darah Banjar juga dari Sanga-Sanga, dari Banjarmasin. Nanya-nanya kalau begini gini. Tapi habis itu saya nggak puas sama beberapa orang ini. Jadi saya tanya lagi paman saya gitu. Gitu. Jadi saya nanya. Jadi paman saya juga biasa memberikan banyak masukan. Gitu. Itulah support system saya gitu. Iya, gitu. betul. Baik tuanku, ini menarik sekali ya. Jadi segala keputusan itu
tak lepas dari orang-orang yang ada di sekitar kita juga ya. Benar memberikan sekali. pengaruh positif ya terhadap keputusan-keputusan yang diambil. Baik Tuanku, ini kita langsung masuk ke pertanyaan. Tuanku Arya punya visi apa sih untuk Kesultanan Delhi di tengah perubahan zaman? Apa yang pengen dibawa ke depan nih dari seorang Tuanku Sultan Haji? Ya, Kesultanan Delhi didirikan oleh Tuanku Panglima Gocha Pahlawan tidak lain untuk Islam yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu poin utama ya? Poin utama adalah Islam yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Apa kita mengislamkan semua atau berdakwah? Ya itu mungkin zaman dulu berdakwah. Tetapi dakwah sekarang itu lebih soft. Bagaimana caranya kita membaur dengan semua kalangan gitu. Ya itu ajaran dari leluhur kita. Contoh misalnya dulu waktu zaman Sultan ke-9 sayang dengan masyarakat India, dikasihlah tanah di kampung India. Di Little Itu sejarahnya India, ya. Terus sayang sama orang Madinah karena orang Madinah Mandailing ini banyak guru ngaji, Guru-guru, ulama, maka dikasihlah tanah di Seimati. Seimati di Brigjen Katamso ya. Ini teman-teman pada tahu semua. Orang Padang di Kota Matsum, orang Arab di Gelugur, orang Chinese di Kesawan. Dikasih jatah masing-masing ya? Dikasih jatah masing-masing. Jadi itu kan secara tidak langsung kan mengajarkan Bhinneka Tunggal Ika di situ. Keberagaman. Ya. Jadi sekali lagi Islam yang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bukan yang yang kutif ya, yang radikal begitu. Nah jadi di zaman modern ini fokus saya itu untuk Kesultanan Delhi ada 3. Agama, sosial, dan budaya. Ya, jadi kalau perekonomian kan untuk menopang itu semua pastinya ya, itu saya kira tidak bisa kita nafikan. Tetapi 3 ini fokus agama, sosial, budaya yang harus kita kedepankan. Itu visi misi saya menjadi kesultanan yang yang marwahnya tidak hilang, tidak lekang oleh zaman. Sosial seperti apa ya, kita berbuat bakti sosial, acara-acara ya menyangkut lingkungan hidup yang kebetulan saya kan menjadi dosen di teknik lingkungan USU. Ya. Jadi ini bisa dikolaborasikan bagaimana dengan peneliti, dengan elemen-elemen masyarakat dan juga instansi pemerintah terkait gitu. Berarti itu bisa lebih total lagi di situ. Iya, sosial budaya pun juga sama, kita buat acara misalnya setiap tahun kan ada gelar Melayu Serumpun Gemes di Istana Maimun. Benar. Habis itu kita buat ada acara-acara mungkin berbalas pantun. Kemarin kita kerjasama dengan BCA soal songket tenun yang ada di Sumatera Utara, khususnya di Tanah Delhi. Itu di situ kita juga memperkenalkan pewarna yang alami gitu. Karena sekarang ini banyak juga memakai pewarna yang tidak alami sehingga merusak lingkungan, Mas Anubang. Jadi itulah fokus saya, sosial, budaya, dan agama. Baik. Nah Tuanku, kalau kita cerita tentang budaya nih, khususnya budaya Melayu. Budaya Melayu. Kayaknya Tuanku mungkin pernah lihat sekali atau di beranda media sosial itu saya pernah jumpain ada satu iklan properti atau aplikasi apa gitu. Jadi ini mohon maaf sebelumnya. Beliau itu opening terkait dengan produknya itu tepat di depan Istana Maimun. Iya. Tapi masalahnya yang dipersoalkan oleh masyarakat Melayu pada saat itu dia buka openingnya horas, dia bilang begitu. Iya. Kayaknya pernah lihat kayaknya Tuanku ya, dan itu agak ribut di media sosial. Nah ini gimana komentar Tuanku melihat kondisi itu? Apakah gagap dalam menyebutkan kata-kata pembukaan di situ atau seperti apa gitu loh? Iya, jadi ya masih menjadi banyak populer kan bahasa horas itu gitu ya. Benar. Tetapi sekarang teman-teman yang dari Batak pun sekarang sudah paham gitu di sini. Bahwasanya Medan ini tanah Delhi, tanah Melayu begitu, pesisir. Nah jadi menurut saya, pandangan saya itu ya sah-sah saja, tidak ada masalah. Tetapi makanya saya dengan fokus Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan tidak terlalu radikal. Jadi alhamdulillah masyarakat yang di sekeliling saya sudah pada paham Medan itu Melayu. Jadi pelan-pelan ahoy gitu. Iya, betul, nah, mungkin itu kan yang beliau sampaikan itu
itu mungkin di luar kendali beliau apa bagaimana gitu. Nggak sadar aja gitu. Iya. Latah mungkin ya. Nggak ada masalah sih sebenarnya, biasa aja. Biasa aja ya. Jadi memang sentimen negatif terhadap statement itu banyak di media sosial kita lihat bertimpa-timpa karena mereka ngeributin ini sebenarnya identitas Melayunya kemana gitu kan, atau dia salah tempat gitu kan ketika menjadikan itu. Jadi sekarang ini saya mulai menggalakkan kita harus di Kesultanan Delhi jangan kita menyembunyikan identitas kita ini Melayu atau bagaimana ya. Kita ini harus kemelayuan kita gitu. Contoh misalnya, saya setiap hari Jumat sekarang sudah memakai tuluk belanga sholat Jumat. Acara-acara kemana-mana juga pakai tuluk belanga. Kecuali hari ini karena dari kampus saya baru mengajar gitu. Nah, tapi hari Jumat mungkin tahun depan masuk kampus kita pakai tuluk belanga juga. Kita pokoknya kita mau memperkenalkan zaman sekarang ini tuluk belanga itu harus dilestarikan dan budaya Melayu yang lainnya. Malahan dari teman-teman yang lain dari etnis Batak, dari Nias, mereka juga tahu ini tanah Delhi, jadi mereka juga memakai ini tuluk belanga gitu. Ya. Menjamu di pemerintahan pun sekarang sudah mulai gitu. Ini tanah Medan. Nyambut pejabat-pejabat presiden udah pakai tengkulok. Kue-kuenya kue-kue kemarin kue-kue Melayu semua. Kue gitu. Dahlia segala macamnya. Macam-macam. Jadi sudah mulai pelan-pelan sudah masyarakat sudah paham Medan itu Melayu saya kira. Iya. Kalau Tuanku melihat perubahan dan penerimaan adaptasi itu sejak kapan, Tuanku? Karena kan kita ngikutin nih, sebenarnya kita ngikutin bagaimana kemudian ritme di tengah-tengah masyarakat, khususnya teman-teman musisi yang kita sering undang. Hampir setahun belakangan ini kita sering sekali undang musisi-musisi Melayu di Kota Medan khususnya. Makanya kadang mereka agak sedikit banyak meributkan atau mendebatkan perkara-perkara itu. Nah, terkait tadi bahwa teman-teman dari suku lain juga sebenarnya sudah paham tentang Medan ini adalah tanahnya orang Delhi gitu. Kira-kira itu sejak kapan terdeteksi? Saya bukan meneliti ya, saya mempelajari budaya kenapa tiba-tiba naik ini gaungnya gitu. Betul. Saya lihat dari pertama di aktivis-aktivis BEM yang ada di universitas yang ada di seluruh Sumatera. Jadi mereka itu tanpa kita ini Medan ini Melayu gini. Mereka belajar sendiri gitu. Oh, Medan ini etnis Melayu di sini gitu. Benar, ya kan? Beriringan semua dengan yang lain begitu. Nah, jadi mereka bilang sama saya gitu. Sultan, kita harus naikkan Melayu kembali. Itu mahasiswa lah yang bilang semua. Dan itu bukan dari suku Melayu yang bilang. Jawa, dari Mandailing, dari Batak yang lain. Mereka semua spontan begitu sampaikan ke saya. Nah, puncaknya pelan-pelan ada lagi gemes. Iya. Naik lagi. Terus jangan salah, banyak artis-artis juga yang Melayu itu juga mengangkat nama Melayu. Contoh misalnya yang dari Dangdut Academy itu si Hafiz Bang Hafiz. Alvin Habib ya. Bang Alvin Habib itu menaikkan lagi nama Melayu gitu. Betul. Habis itu ada Lebah Begantung. Betul. Naik lagi. Disebut-sebut juga nih ya Lebah Begantung sama Sultan Tuanku. Iya. Karena saya sama yang Lebah Begantung itu abang itu ada Bang Sadikin, ada Bang Najib. Dan personel mereka Tuanku itu juga dari beberapa suku ternyata saya cek. Iya, beberapa suku dan saya sering main kartu juga sama abang itu juga. Sampai malam. Jadi ya begitulah. Kawan main kartu rupanya. Iya, jadi itu naik lagi. Nah, sempat ada masalah Rempang waktu itu. Iya, betul. Itu puncaknya semua. Jadi Melayu-Melayu itu bergemuruh. Seluruh Sumatera, bukan cuma Sumatera, dari seluruh, ada Kalimantan, dari Betawi semua itu bergemuruh semua. Nah, disitulah yang lain juga kan pada lihat, ini luar biasa, bangga mereka. Nah, itulah alhamdulillah semakin menaik semua. Iya. Berarti sebenarnya case-case yang telah terjadi masa lalu itu justru memberikan semangat ya untuk masyarakat Melayu untuk bangkit, dan masyarakat sekitar juga apresiasi terhadap hal itu. Iya. Baik, Tuanku. Oke, Tuanku, saya kurang paham apakah kemudian Tuanku sering membuat agenda-agenda di tengah-tengah Kota Medan atau seperti apa. Tapi yang jadi pertanyaan kira-kira bagaimana hubungan Tuanku ini dengan pemerintahan serta masyarakat Medan saat ini? Kondisinya seperti apa? Oke, kita bahas dari elemen pemerintah dulu ya. Baik. Pemerintah kalau pemerintah.
Di pemerintah alhamdulillah kami ini Kesultanan Delhi dengan karomah Allah semua, karomah Allah dan apa namanya doa para leluhur. Kesultanan Delhi itu diterima oleh siapa saja. Kita baik dengan gubernur kita baik dengan wali kota yang ada di bupati yang ada di Sumatera Utara, kita semua baik gitu, dan mereka banyak support Kesultanan Delhi gitu. Ya mereka insya Allah kedepannya akan banyak juga mensupport di Istana Maimun dan menaikkan budaya Melayu. Mereka semua sudah paham semua. Dan mereka yang penting kita komunikatif sama mereka begitu. Kalau ada masalah dari masyarakat juga saya sampaikan. Ya, saya membangun komunikasi ya. Ya, saya bangun komunikasi biar ya kita anggota DPR yang gak digaji lah begitu. Ya udah biarin aja nggak apa-apa kan. Ya, terus lebih enak ngobrolnya kan. Bang, kan anak muda semua nih. Iya, betul. Bang, Pak Gub, Pak Wali, ya ini saya sampaikan ini, gitu-gitu lebih enak gitu. Habis itu ke ulama alhamdulillah kita juga sering juga bersilaturahmi, mereka mendoakan. Jadi di kota Medan ini kota yang harus kita bangga betul ya. Bersyukur tinggal di Medan. Banyak ulama tetapi sembunyi dia mendoakan gitu ya. Iya. Bermain di balik layar nih. Bermain di balik layar dan saya paham semua gitu. Oh, ternyata Medan ini memang beda. Makanya saya sangat bersyukur saya bisa menjadi darah saya orang Melayu Medan, Melayu Delhi gitu dia. Habis itu untuk masyarakat. Alhamdulillah masyarakat sangat menyambut kita dengan baik begitu kan. Kalau ada acara kami banyak diundang, acara-acara nikahan, ya. Sunatan, acara syukuran wisuda, acara syukuran kenaikan jabatan, terus acara universitas. Saya paling banyak sering di seminar ya, seminar sama podcast ini ada baru 4 kali, yang keempat. Ini yang keempat ya. Luar biasa ini. Habis itu saya juga sering juga berinteraksi dengan organisasi masyarakat ya, dari ormas keagamaan ya. Jadi saya dekat, alhamdulillah kita dekat semua mereka juga senang, kita sangat antusias dengan kehadiran Kesultanan Delhi ya gitu. Mereka juga, kita saling menghormati Bang. Jadi sebenarnya banyak orang yang bilang Sultan Delhi kalau di acara-acara pasti nampak. Ya pasti saya kalau acara orang mengundang dengan ikhlas, dengan susah payah, pasti kita datang lah Bang. Usahakan hadir ya, betul. Saya usahakan hadir begitu. Saya kadang, aduh mohon maaf ya ini saya harus keluar kota begitu. Ini undangannya baru sampai misalnya gitu. Ya kita permohonan maaf. Tapi kita misalnya nih ya, saya nggak sempat datang ke nikahan si A. Iya. Tapi setelah itu saya bilang sama si A, Bang saya mohon maaf nggak bisa hadir di pernikahan. Tapi minggu depan saya jadwalin datang ke rumah abang syukuran begitu. Jadi saya pasti harus menjaga silaturahmi. Jadi masyarakat itu senang begitu kan. Saya pun juga senang gitu. Begitu. Baik. Tuanku, kalau melihat di beberapa kesultanan yang pernah kita undang, mereka kan punya masyarakat adat nih. Nah kalau konsep dari Tuanku saat ini ya, kondisi yang saat ini, pembentukan masyarakat adat itu masih ada. Masyarakat adat masih ada. Yang Melayu-Melayu begitu. Jadi sekarang kan kita ini Kesultanan Delhi ini sudah melebur di dalam NKRI. Jadi kami ini cuman simbol penyalur lidah ke pemerintah, ke instansi terkait dan sebaliknya juga ya. Sebaliknya begitu juga. Jadi kadang mereka dengan bangga kita masyarakat adat Sultan Delhi. Saya bilang alhamdulillah, terima kasih begitu. Masih ada pengakuan ya. Jadi kalau pertanyaan Abang seperti itu, saya bisa menjawab masyarakat adat Kesultanan Delhi adalah masyarakat yang bermukim di tanah Delhi. Yang berKTP Kota Medan, Tebing Tinggi, Binjai, sedang berdagai di Serdang. Itu semua pasti masyarakat adat. Secara tidak langsung kita harus menaungi adat ke mereka semua. Jadi ya tanggungan saya juga kalau misalnya orang Medan ini terkenal, misalnya katanya orang bilang keras gitu, padahal kan sebenarnya tidak seperti itu. Betul. Kekeluarganya sangat erat loh kalau Medan. Gitu. Baik Tuanku, kita pastikan mungkin di
kolom komentar kalau memang ada kita boleh coba. Silakan bertanya. Saya senang ada yang mau bertanya. Saya senang diskusi. Jujur saya senang diskusi, saya senang ngobrol, bertukar pikiran, jadi enak dia. Sudah mulai banyak nih pertanyaan. Coba tantangan itu apa? Dari jauh aja bisa saya baca. dari Cuan Rasid ucapannya semoga sukses selalu, amin. Ini kelewatan nih. Nah, ada Linda Muit ya. Apa tantangan yang dihadapi seorang tuanku di tengah dinamika sosial dan politik masa kini? Apakah hal tersebut mempengaruhi kesultanan? Itu pertanyaannya. Ya, dinamika politik kita tidak bisa nafikan, tidak bisa menutup bahwasannya pasti ada dinamika politik. Nah, saya menjaga agar bagaimana hubungan kesultanan ke pemerintah, ke masyarakat, ke instansi itu tetap baik terus. Itu saya jamin gitu. Saya menjalankan diamanahkan oleh leluhur ya, turun temurun. Ini tidaklah sembarangan, Bang. Misalnya saya sama masyarakat clash sama pemerintah baik, itu nggak boleh. Ya itu memang menjadi pertanyaan besar juga bagi kita kan. Jadi pemerintah clash sama masyarakat baik, itu nggak boleh. Harusnya semua baik di situ gitu. Baik. Saya mengupayakan seperti itu. Pasti ada. Itu PR memang yang berat begitu. Apa mempengaruhi kesultanan? Ya pasti itu, pasti mempengaruhi. Tetapi ya itu dia, ini Kesultanan Delhi, namanya Kesultanan Delhi Al-Mu'tazim Billah. Yeah. Artinya adalah Kesultanan Delhi yang dipelihara Allah. Ya, itu doa itu, Bang. Betul. Jadi kalau sudah ada dipelihara Allah, bagaimana caranya agar dipelihara Allah? Jadi amalan-amalan zikir, wirid yang diturunkan leluhur tetap dijalankan, disebarkan ke masyarakat gitu. Pasti aman semua. Baik. Oke, coba kita buka lagi, mungkin ada pertanyaan yang bisa kita tanyakan. Mudah-mudahan bisa dijawab semua nih ya, kebagian. Kemudian dari Sabrina Uli Nasari, di usia yang masih sangat muda ini, saya penasaran bagaimana Tuanku Mahmud menyeimbangkan pendidikan, kehidupan pribadi, dan tanggung jawab budaya yang saat ini diemban. Soalnya kelihatan sangat padat sekali aktivitasnya. Ini perhatian kali sama Tuanku. Wah, terima kasih. Artinya banyak mendoakan saya. Iya. Jadi ya memang banyak aktivitas, seminggu biasa sangat full ya. Dulu awalnya kaget, tapi sekarang sudah dibiasain. Memang kadang kita fokusnya beda-beda gitu. Tapi semakin hari semakin saya belajar. Akhirnya lama-lama kebiasaan juga. Kebiasaan juga. Saya juga mohon maaf ya, saya di rumah saya cuci baju sendiri, setrika kadang sendiri. Kalau capek baru laundry gitu kan. Terus habis itu ngurus pendidikan lagi, input nilai, menilai lagi, kasih tugas. Habis itu ngurus kesultanan, keluarga, masyarakat, tamu-tamu yang lain. Wah itu kan harus kita bagi waktu ya. Nampaknya Tuanku butuh asisten pribadi nampaknya nih. Wah kalau untuk butuh asisten pribadi ya doakan aja. Doakan salah ya. Ya seperti itulah saya kira abang sudah paham apa yang harus dilakukan oleh seorang Sultan Delhi. Ya menjaga keseimbangan semuanya, dengan masyarakat kita baik, sama keluarga baik, pemerintah baik, semuanya ulama baik. Nah itu ya. Baik. Oke Tuanku, ini pertanyaan dari saya. Apa tantangan terbesar yang dihadapi dan rencana untuk masa depan Kesultanan Delhi dari Tuanku? Jujur ya, yang paling berat adalah bagaimana menaikkan marwah Istana Maimun kembali. Oke. PR kayaknya ya? PR berat. Ya mungkin sekarang ini masyarakat, kenapa itu yang Maimun tidak beres ya? Kenapa Maimun tidak ini? Nah. Ini baru hari ini speak up ya Tuanku di sini. Ya saya speak up aja. Saya berani speak up karena saya sudah lumayan mengkonsolidasi gitu. Selama 5 tahun bayangkan ya. Membersihkan Istana Maimun itu PR yang sangat berat. PR yang sudah 30 tahun dilakukan oleh seorang Sultan Delhi. Tidak ada satupun sultan yang bisa menyelesaikan itu. PR-nya kembali ke saya. Jatuhnya ke saya begitu pasti. Kan. Jadi di dalam Istana Maimun ini kan banyak keluarga dia. Ya, ahli waris ini banyak. Jadi kita harus awalnya mau datangi satu-satu gitu. Harus datangi satu-satu nih. Tapi pelan-pelan kita lihat strateginya, udah cukup panggil yang tetuanya kita kumpulin. Ini Maimun kita mau bawa jadi apa gitu. Jangan lagi kita seperti ini begitu. Saya terus ke konsolidasi ke pemerintah bagaimana, makanya kan kemarin Kementerian Kebudayaan juga datang kan ke Istana Maimun.
mereka banyak tertarik loh sama Istana Maimun. Ini Istana Maimun, kalau dibuat menjadi istana apa namanya yang luks ya, suasana yang luks seperti contoh misalnya di Singapura itu ada hotel Raffles kalau nggak salah. Itu kan cagar budaya tapi di sebelahnya itu hotel yang mewah atau mungkin yang apa gitu yang kita lihat wah begitu. Nah, saya sampaikan ke keluarga, kita mau bawa kemana? Akhirnya mereka semua pada paham. Ya kita nggak bisa apa juga di sana kan juga keluarga banyak juga apa namanya mencari nafkah di sana juga begitu. Hidup dari sana ya. Hidup dari sana. Jadi Sultan Delhi beserta keluarga yang dipercaya, tim-tim pemuda ini harus mutar otak ini gimana kan buat itu. Apa nih planningnya yang terdekat nih kira-kira? Paling terdekat sekarang ini lagi Istana Maimun kita rapikan pelan-pelan dari bangunan utamanya dulu. Habis itu rumputnya ya kita ya. Ya kemarin kita juga sempat masuk di Lambetura ada besi yang hilang ya gitu. Saya sampai di WA sama teman-teman saya dari seluruh Indonesia gitu. Tapi ya mau gimana ya waktu itu. Saya sebenarnya kan mengelola Istana Maimun kan yayasan gitu. Tetapi kan itu juga tanggung jawab saya begitu. Jadi ikon masalahnya ya. Jadi iya evaluasi juga kan gitu. Evaluasi bagi kita harus jaga betul Istana Maimun. Ya makanya dukungan dari masyarakat itu kan sangat penting bagi kami juga. Jadi saya mohon doanya agar Istana Maimun ini kembali marwahnya naik kembali. Bayangkan kalau Istana Maimun menjadi istana yang luks ya, yang apa namanya pekarangannya rapi. Kalau masuk ke istana nih, seperti masuk ke mungkin ke Buckingham Palace atau Istana Raja Salman atau apa. Terus pakai baju Melayu di dalam sana. Terus kita bisa beli oleh-oleh yang luar biasa, khas Melayu, luar biasa gitu. Jadi kesannya orang ke Medan tuh memang fokus untuk situ dulu minimal ya. Jadi tidak ada satupun Pak Prabowo datang fokusnya itu waktu itu nanti saya datang ya ke Maimun ya. Wah besok ke Maimun dia datang lihat-lihat ini. Mohon maaf sih Sultan ini di dalam harusnya ada jualan di sini gitu. Terus sempat sampai juga itu ya. Sempat sampai juga jadi datang kan Bapak itu pagi jam 8 saya ingat itu 2023. Ya, tapi saya bisikin lagi sama Bapak itu gitu. Jadi Bapak mohon izin ini seperti inilah situasinya, kondisinya gitu. Bapak alhamdulillah paham. Dan waktu itu sampai ke belakang beliau gitu. Jadi di belakang itu kan banyak pemukiman tuh ya, keluarga-keluarga. Banyak juga ya kalian di sini. Iyalah Pak, di sini keluarga semua saya bilang. Yang semua tinggal di sini. Alhamdulillah beliau peduli. Jadi kemarin juga kan Bapak Fadlizon kan datang ke ke Istana Maimun. Pariwisata ya. Ya kita sangat sambut baik. Rencana beliau mau menjadikan Istana Maimun menjadi cagar budaya nasional dan menjadi cagar budaya yang marwahnya kembali. Ada problem nggak Tuanku terkait dengan rencana menteri itu dengan kondisi di mana banyaknya zuriat di dalam kan, kemudian juga terbagi kepada yayasan dan kesultanan sendiri. Ya. Gimana ngaturnya itu ke depan kira-kira? Ya, jadi kita terus terang aja ya. Dulu sama yayasan sempat kita beda pendapat. Tapi sekarang ini dengan kita sadar Istana Maimun ini memang harus kita ini. Jadi memang ada berkahnya juga Istana Maimun kondisinya seperti. Jadi kita erat lagi gitu sama para keluarga gitu. Kita duduk sama-sama diskusi begitu. Kita jujur sekarang saya lagi menyusun perencanaan Istana Maimun ke depan. Jadi saya lagi mengkonsep ini di rumah. Jadi sambil mau tidur saya ini Maimun seperti ini. Kira-kira kalau kita buat seperti ini apakah keluarga setuju begini? Lagi di konsep ke depannya. Baik. Targetnya kapan nih kira-kira clear dan memang bisa direalisasikan? Saya tidak bisa menjamin berapa tahun, tapi doakan secepatnya ya. Cepatnya ya. Kalau bisa 1 tahun 2 tahun selesai. Amin. Masya Allah kan luar biasa. Iya betul. Iya.